Pencemaran udara dan kebisingan merupakan masalah lingkungan yang serius. Mari tingkatkan kesadaran akan dampaknya bagi kehidupan kita. Apa sih pencemaran udara dan kebisingan itu? Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara mengandung polutan yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan juga lingkungan. Sedangkan kebisingan adalah suara yang tidak diinginkan dan dapat mengganggu kesehatan. Selanjutnya, sumber-sumber dari pencemaran udara yaitu sebagai berikut. Yang pertama berasal dari asap kendaraan. Yang kedua berasal dari asap pembakaran sampah. Yang ketiga berasal dari debu jalan. Yang keempat berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Terjadi di 4 kecamatan. Yang kelima berasal dari asap pabrik. Yang keenam berasal dari debu industri kerikil. Yang ketujuh berasal dari asap rokok dan lain sebagainya. Sedangkan sumber-sumber dari kebisingan yaitu sebagai berikut. Yang pertama berasal dari kegiatan konstruksi. Yang kedua berasal dari aktivitas kendaraan. Yang ketiga kegiatan acara dan lain sebagainya. Kemudian kami melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar terkait dampak sumber pencemaran udara dari debu jalanan. Apa sih dampaknya dari maksudnya pengaruh dari kesehatan atau kalau untuk kesehatan sendiri sih sangat berpengaruh ya, baik kalau pernapasan karena kita sendiri juga jadi susah buat napas itu, jadi kayak merasa disesek gitu karena udah berminggu yang masuk atau yang kayak berkembaran itu, apalagi kalau misalnya kondisi cuaca itu lagi kering, apalagi kalau urusan kerjaan sih jelas kalau karena berdebu itu otomatis itu harus dibersihin, sapu, dipel terus-terusan gitu sih. Kalau misalnya untuk pekerjaan orangnya ya poinnya itu kalau untuk kesehatan sudah banyak gitu. Jadi bukan cuma dari kesehatan saja, saya juga pekerjaan juga berpengaruh. Iya, kalau misalnya untuk kerja itu banget sangat-sangat ngaruh banget. Akhirnya saya sendiri kan dengan istri keluarga temannya kan ngaruh. KPI juga iya. Selanjutnya, kami melakukan wawancara kepada dokter untuk mengetahui dampak pencemaran udara dan kebisingan bagi kesehatan. Dok, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk mewawancarai seputar kesehatan dari dampak pencemaran udara dan kebisingan, Dok. Jadi kami mau tanya beberapa pertanyaan tentang kesehatan. Jadi pertanyaan pertama kami itu apa sih, Dok, dampak dari pencemaran udara bagi kesehatan manusia? Jadi pencemaran udara dapat berdampak pada hampir seluruh organ tubuh manusia. Kalau misalnya untuk jangka pendek atau gejala ringannya, dia dapat menyebabkan batuk, sesak, infeksi saluran atau tulang, atau juga penyakit jantung seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk yang jangka panjangnya itu yang serius, kayak misalkan penurunan fungsi paru, penyakit jantung juga yang tadi, tapi yang lebih berat, terus juga bisa menyebabkan stroke, kanker, gangguan perkembangan janin, atau bahkan kematian. Sangat serius, sangat berdampak banget ya bagi selanjutnya. Nah, kemudian nih, Dok, ada yang keduanya, bagaimana sih prosesnya masuk ke dalam tubuh kita? Jadi untuk proses masuknya polutan ke dalam tubuh itu pastinya lewat inhalasi ya, terutama kalau misalkan untuk lewat inhalasi nanti ketika dia masuk ke pertama kali kan biasanya lewat hidung atau lewat mulut. Nah kalau misalkan lewat hidung dia biasanya kalau untuk partikel besar dia bisa tersaring oleh hidung. Tapi untuk partikel kecil contohnya yang PM2,5 dia karena partikelnya sangat halus dan kecil dia bisa sampai ke alveolus
Jadi ketika di alveoli atau kantung udara di dalam paru, dia bisa menembus ke aliran darah seperti itu. Sedangkan untuk gas seperti yang sulfur dioksida, nitrit dioksida, dan juga karbon monoksida, dia sifatnya mudah larut sehingga dia dapat mudah menembus jaringan paru seperti itu. Ketika dia masuk ke dalam darah, dia bisa menyebabkan stres oksidatif dan menyebabkan peradangan di seluruh tubuh sehingga menyebabkan kerusakan organ-organ penting di dalam tubuh. Sangat berbahaya. Iya. Cara untuk mencegah terjadinya gangguan serius ketika sudah terdampak oleh polutan. Jadi ketika tubuh kita sudah terpapar polutan, hal yang paling penting kita lakukan adalah meminimalisir atau meminimalkan paparan polutan selanjutnya seperti itu. Itu dengan cara kita menggunakan alat pelindungan diri seperti masker N95 atau KN95. Kita juga bisa mengubah gimana caranya ruangan ini dia ventilasinya bagus. Menggunakan air purifier itu juga sangat membantu, khususnya yang dia memiliki HEPA filter seperti itu. Terus juga kita jangan menghindari aktivitas di luar ruangan ketika aki buruk. Kita juga bisa meningkatkan asupan cairan di dalam tubuh seperti itu. Iya. Nah, kalau misalkan sudah terjadi paparan dan dapat menyebabkan gejala pernafasan atau sesak atau iritasi mata, maka orang tersebut disarankan untuk ke pelayanan kesehatan yang terdekat untuk mendapatkan penanganan secepatnya agar tidak menjadi penyakit kronis. Dok, gimana kebisingan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik? Jadi kebisingan itu gimana sih caranya bisa menyebabkan gangguan pada mental atau fisik. Jadi kebisingan itu bukan hanya suara berisik yang kita tahu seperti itu. Karena kalau misalkan dia terjadi dalam jangka waktu yang lama, dia bisa dikenali tubuh sebagai stresor. Sehingga tubuh kita menjadi dalam mode fight or flight. Ketika kita dalam mode fight or flight, maka hormon stres itu meningkat. Ketika hormon stres meningkat, maka kalau misalkan ke fisik itu menyebabkan dia dapat menyebabkan gangguan tidur, terus gangguan konsentrasi, dia juga dapat menyebabkan gangguan seperti pendengaran, itu juga bisa. Tapi kalau untuk mental, dia menyebabkan orang itu agitasi, jadi mudah marah, terus juga mudah gelisah, dia juga dapat menyebabkan kelelahan mental, penurunan performa, seperti itu. Terus juga dia kalau misalkan untuk yang berat, dia bisa menyebabkan NIHL atau noise induced hearing loss. Jadi kalau noise induced hearing loss itu dia menyebabkan rusaknya sel rambut halus di dalam koklea atau rumah siput. Nah, sel rambut ini dia tidak dapat beregenerasi sehingga kalau misalkan dia udah rusak, dia tidak dapat tumbuh kembali. Jadi kerusakannya itu permanen. Nah, stres oksidatif yang disebabkan oleh kebisingan ini juga dapat menyebabkan gangguan pada saraf pendengaran sehingga kalau misalkan paparannya berlangsung secara lama, itu bukan temporer lagi, menjadi gangguan pendengaran yang permanen. Kemudian upaya pencegahan kebisingan yang dapat kita lakukan. Upaya pencegahan kebisingan. Yang pertama, menggunakan mesin yang lebih senyap. Yang kedua, menggunakan alat peredam suara. Dan yang ketiga, menggunakan APD seperti pelindung telinga.